Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 14 Mei 2024. Waktu begitu cepat, jalan terus waktu ini. Demikian kita mari melangkah, jangan pernah stagnan, tapi melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Dia Bapa yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Sebab malam ini kita baca tentang mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur. Ada pesta perkawinan di Kana. Karena ada Yesus, air bisa menjadi anggur. Ada kuasa yang dahsyat. Di luar Yesus tidak bisa terjadi mujizat. Tapi sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti firman-Nya dan percaya bahwa dalam Dia ada mujizat. Di dalam Dia ada pertolongan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Oh Tuhan Yesus, Ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus, Ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus maha ajaib. Tuhan Yesus maha dahsyat. Tuhan Yesusku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Segala sesuatu datang dari Dia Yesus. Tuhan Yesus Ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus maha kuasa. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan Yesusku sangat ajaib. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, Ku percaya, Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, Ku Rajaku di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Malam hari ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Firman-Mu Ku simpan dalam hatiku. Bapa-Ku Yesus, ampunilah semua dosaku. Ampunilah semua salahku Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua.
segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya bisa main gitar. Gitar dibuat itu karena ada hikmat Tuhan. Bayangkan semua alat musik, saya juga bisa main piano. Beberapa alat musik semua begitu indah dan sempurna. Bagian orkestra, saudara ya. Itu semua karena kuasa keajaiban Tuhan. Bukti kesanggupan Tuhan berikan hikmat kepada umat manusia. Kita awalnya, saya waktu lahir tidak bisa main gitar, tidak bisa main piano, melihat saja masih buram, saudara ya. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan bisa memberikan hikmat segala kalanya. Telinga bisa mendengar tajam, mata bisa melihat dengan tajam, mulut bisa bersuara, bisa membaca, semua bisa kita lakukan atas izin Tuhan. Karena hikmat datang dari Tuhan, berarti di situ kuasa Tuhan tak terbatas. Firman Tuhan digenapi, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi unlimited power. Kuasa Tuhan tak terbatas, tak bisa dibatasi. Ya, siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Tidak bisa. Dan Tuhan berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan yang apa buat kita semua? Yaitu rancangan damai sejahtera, memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Ini bukti nyata. Mari kita buka firman Tuhan ya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 2. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, yaitu rencana damai sejahtera. Ya, kalau Tuhan diam-diam tidak bisa air menjadi anggur. Tapi air diciptakan sama Tuhan untuk menjadi anggur. Supaya semua yang hadir dalam pesta ada damai sejahtera. Bayangkan saudara, kacau nggak kalau dalam pesta ternyata kekurangan makanan. Wah, sedangkan orang bisa ngomel-ngomel saudara. Ya, ini dalam pesta perkawinan saudara. Ya, mari kita baca perkawinan di Kana. Ya, di Kana itu yang merah. Ya, itu arti Kana. Ya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Di situ bicara pada hari ketiga. Kenapa tidak pada hari kedua? Kenapa tidak hari keempat? Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Banyak saat ini menjelang kedatangan Tuhan, pernikahan-pernikahan banyak yang hancur, saudara. Ya, banyak suami selingkuh, istri selingkuh. Saya dengar katanya di Eropa, di Amerika, yang selingkuh malah istri-istri perempuan yang banyak selingkuh. Ya kalau di Indonesia, di Asia, banyak laki-laki yang selingkuh. Bertobat bapak-bapak. Jangan sampai ada perselingkuh mengkhianati Tuhan, mengkhianati keluarga, mengkhianati istri. Maka Tuhan kan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Supaya perkawinan masalah pernikahan itu harus bangkit semangat di dalam nama Yesus. Ya, karena bicara yang merah arti darah Yesus. Keluarga kita semua harus dalam pernikahan itu. Itu ada darah artinya apa? Pengorbanan. Ada harga yang dibayar. Jadi arti suami istri harus saling mengalah, berkorban, baru ada berkat Tuhan ya. Ternyata memang tidak mudah saudara ya. Di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggurnya dalam rumah tangga. Pasti terjadi kekurangan-kekurangan. Bahkan kalau fatal kehabisan anggur. Di situ dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Wow saudara, sudah bukan kekurangan, sudah habis, berarti selesai. Dalam rumah tangga hampir terjadi perceraian. Ya, coba kehabisan banyak rumah tangga, kekurangan anggur, kekurangan damai sejahtera. Tidak lebih dekat dengan Tuhan, semuanya banyak saudara rumah tangga. Saya banyak mengalami dari berdoa buat jemaat-jemaat yang mengalami seperti terjadi perselingkuhan, terjadi percokan, kalau di TV terjadi pembunuhan saudara. Coba nih gawat, udah habis anggur saudara ya. Terus apa berikutnya kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Coba saudara, apa kata Yesus? Mau apa kita datang kepada Yesus? Pada saat kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tanya, mau apa anakku? Ya, ingat saudara pada waktu di Danau Tiberias setelah Yesus bangkit. Pada itu lihat Petrus semalam-malaman menjala ikan, tidak dapat ikan apapun. Dan Tuhan bertanya, ada kalau kau ada berhasil enggak cari ikan semalaman? Enggak, kata Petrus, semalam aku tidak dapat apa-apa. Sama juga di sini. Mau apakah daripadaku? Mau apa? Seperti waktu Yesus tanya kepada Bartimeus, mau apa Bartimeus? Bartimeus berkata, ya anak Daud,
Tolong supaya mataku bisa melihat. Jadi bukti di sini kita harus rendah hati di depan Tuhan, ya. Maka Tuhan berkata, saatku belum tiba, belajar apabila menanti waktunya Tuhan. Belajar sabar, belajar setia, belajar taat, belajar untuk selalu nurut kehendak Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Orang Kristen tadi banyak mengatur Tuhan, mengancam Tuhan lagi. Oh Tuhan, kalau engkau tidak dengar aku tidak mau pelayanan. Wah, mengancam Tuhan. Berani sekali manusia ini. Takut sama Tuhan, saudara. Maka belajar kita sabar. Maka penting kita baca firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan menjelaskan maksud daripada Tuhan ini apa. Saatku belum tiba. Supaya belajar kita menanti waktunya Tuhan. Ya. Jadi minta waktunya Tuhan, kairos. Waktu yang jalannya adalah kronos. Tapi kairos adalah waktu yang sesuai dengan apa maunya Tuhan, itu kairos. Ini terjadi ada menjadi anggur karena ada kairos sesuai dengan waktu Tuhan. Terus berikutnya saudara. Ayat yang kelima. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, luar biasa ini Ibu Yesus. Ya. Jadi biarpun Yesus berkata kepada Maria, saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus melangkah dengan iman. Karena dia tahu persis Yesus, dia sangat baik. Dia langsung tidak stres. Maria bisa aja diam-diam karena dijawab sama saatku belum tiba. Ya sudah diam menanti. Tapi saatnya dia melangkah. Belajar sabar. Tapi melangkah dan iman ini penting. Suruh. Melangkah dan iman. Seperti Ibu Yesus langsung apa? Dia berkata, ya sediakan di situ ada 6 tempayan, disediakan untuk pembantu semut al Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, di situ dikatakan ada tempayan kosong. Ya, disediakan. Ya, Ibu Yesus berusaha untuk mempersiapkan 6 tempayan di situ. Terus apa Yesus responnya? Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya air. Yesus adalah air kehidupan, firman Tuhan. Jadi kalau saudara punya masalah, punya beban, punya apapun pergumulan dalam hidup, datang kepada Yesus dan baca firman Allah. Jangan malas baca firman Allah. Karena dalam firman Allah dan rencana Tuhan ajaib, dia firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup oleh kuasa firman Tuhan. Ini menjadi makanan rohani buat kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 6. Berbagailah orang haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dikenyangkan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada malam ini, belajar kita haus akan firman Tuhan. Biar kita rajin baca Alkitab dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya hari-hari yang kita jalani jangan diisi dengan perkara-perkara dunia, perkara daging. Ya, Matius 5:6 dikatakan berbagai orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa di ayat ke-6 bukan ayat ke-7, 8, 6 bicara firman Tuhan? Karena manusia umumnya hidup di dalam kedagingan, tidak menurut firman Tuhan. Tapi belajar kita mematikan daging kita, tapi ikuti firman Tuhan. Maka diisi 6, di situ ada 6 tempayan, angka 6, 6 angka manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Banyak manusia, tempayan merupakan hati. Seringkali hati kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali hati kita mengandalkan manusia. Tapi kepada firman Tuhan, mari isilah tempayan dengan air. Isilah apa? Hatimu isi dengan firman Tuhan. Ini penting. Apa kata Yesus? Isilah penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Arti belajar kita taat. Ya, belajar kita, hati kita penuh dengan firman Tuhan. Belajar kita taat. Berarti hidup ini harus menjadi pelaku firman. Itu penting. Kalau menjadi pelaku firman, terjadi apa ya? Mujizat. Mujizat ayat 8. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman, dan taat menjadi pelaku firman, mujizat terjadi. Lihat mujizat terjadi. Kata Tuhan, sekarang cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Mereka membawanya. Apa yang terjadi? Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan seorang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wah, anggur yang baik karena ada apa? Ada Yesus. Bicara Yesus, bicara firman Allah, dan belajar kita taat. Kalau selalu ingin mengalami mujizat Tuhan, ayo kita kembali kepada firman Tuhan.
Percayalah kepada firman, percayalah kepada kuasa Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Iman tanpa perbuatan kosong. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan kosong. Maka pentingnya kita iman timbul dari pendengaran firman Allah. Untuk mari kita mau hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, melangkah dengan iman, di situ Tuhan akan tolong. Yakobus pasal 2 17. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada akan mati. Jadi harus kita melangkah dengan iman seperti Ibu Yesus sendiri melangkah dengan iman. Biarpun di sana di Tuhan ngomong Yesus, saatku belum tiba. Ya, saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus melangkah dengan iman. Ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Jadi belajar supaya kita taat, melangkah dengan iman. Kalau kita ikut Yesus, bukan dengan pakai kekuatan, bukan seperti Kristen progresif yang menggunakan akal-akal logika yang bodoh sebetulnya. Apalah kita ini. Ya, kita bisa kepunyaan logika itu karena Tuhan yang izinkan. Kalau tidak kita menjadi gila, menjadi crazy. Kalau kita bisa pintar, bisa memahami firman Tuhan, ya, itu semua kan anugerah Tuhan, tapi tidak boleh sombong. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kata firman Tuhan, isilah dengan air bicara, air kehidupan adalah firman Allah. Dan lakukan, belajar kita taat. Kalau kita belajar taat, mujizat terjadi. Ternyata di ayat ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dengan ia telah menyatakan kemuliaannya dan muridnya percaya. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kalau hidup kita penuh dengan firman Allah dan taat. Mari, ya, mujizat terjadi, taat. Lihat pada waktu di Danau Tiberias. Saya katakan tadi, Petrus semalam-malaman dia mencari ikan. Tapi dia gagal total. Tapi dia karena percaya, dia diperintah jalanmu itu lemparkan sebelah kanan. Kalau sudah baca Yohanes 21, mari kita baca Yohanes 21. Itu berarti melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman disertai apa? Disertai dengan ketaatan. Ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik kembali karena banyak ikan. Coba, ketaatan itu penting. Melemparkan berarti melangkah dengan apa? Iman, percaya. Kita sebagai anak Tuhan harus melangkah dengan iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan, ya. Iman dan taat harus berjalan bersama-sama. Banyak orang Kristen hanya percaya tok tapi tidak punya ketaatan. Tidak bisa. Iman dan tanpa perbuatan. Perbuatan sebagai bukti implementasi dan iman. Melangkah dengan iman. Seperti di Bethesda lagi, Bethesda. Pada waktu Yesus jumpa dengan orang lumpuh. Apa? Berjalanlah. Kata Tuhan, berjalan. Kalau dia diam, tidak ada mujizat. Harus melangkah, saudara. Ya, saya sendiri melangkah dengan iman, apapun juga. Langkah dengan iman, karena apa? Kuasa Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya, saya mau baca Yohanes 3:36 dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di Tuhan. Ini penting. Jadi punya percaya, juga punya sifat taat. Be humble. Rendah hati depan Tuhan. Orang taat harus rendah hati. Penting, saudara. Ya, supaya kita melihat firman Tuhan pada malam hari. Kita belajar percaya kepada Tuhan dan memiliki sifat taat. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti tadi. Kemuliaan Allah dinyatakan karena percaya dan taat. Kuasa Tuhan dahsyat akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Firman Allah luar biasa, memberikan kekuatan buat kita. Air menjadi anggur karena Yesus. Itu adalah firman Allah. Melalui firman-firman selalu kita dengar, firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Melangkah dengan iman dan percaya, kuasa Tuhan akan nyata dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Belajar kita melangkah artinya taat kepada perintah Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.